Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Vela Fariski dan teman-teman saya lainnya akan menjelaskan tentang pribumisasi Islam dari mulai contoh sampai definisi. Akan disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Tanpa berlama-lama, ayo kita saksikan video dari kami. Pribumisasi Islam. Apakah itu? Pribumisasi Islam adalah suatu bentuk dari peleburan ajaran agama Islam dengan budaya setempat. Tujuan dengan adanya pribumisasi Islam ini adalah agar ajaran Islam dapat diserap oleh masyarakat secara lebih luas dan tanpa adanya paksaan sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan sukarela. Walau ajaran Islam disesuaikan dengan budaya setempat, hal tersebut tidak menghilangkan kemurnian dari ajaran Islam itu sendiri, karena Al-Quran dan hadis tetap dijadikan pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Asal-usulnya dari pribumisasi Islam yang pertama secara historis di Indonesia sendiri itu diawali oleh mantan presiden kita Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur. Beliau mencetuskan pribumisasi Islam di Indonesia karena saat itu salah satu bentuk upayanya beliau dalam menangani radikalisme yang pada saat itu mungkin sedang merajalela atau sedang signifikan. Hal tersebut juga salah satu bentuk untuk mengurangi tindakan SARA yang dapat memecah belah bangsa pada saat itu. Bapak Gus Dur sendiri itu terinspirasi dari Wali Songo, karena pada dasarnya pribumisasi Islam di Indonesia itu memang contoh konkretnya itu Wali Songo. Wali Songo dalam mengajarkan agama Islam itu dengan menyertakan unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia seperti gamelan, nyanyian, wayang, dan lain sebagainya, sehingga Islam dapat diserap dan diterima oleh masyarakat Indonesia dengan sukarela dan mudah, sehingga ajaran Islam dapat diterima dan dipraktekkan hingga sekarang. Kemudian secara sosiologis, ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan apa yang diyakini atau berdasarkan nilai luhur yang ada di masyarakat Indonesia. Islam sendiri tidak mengenal kasta, terus mengutamakan toleransi dan persaudaraan. Nah, hal tersebut kan sejalan dengan masyarakat Indonesia yang mengutamakan gotong royong, musyawarah, terus ya kekeluargaan, hal sehingga masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan nilai-nilai tersebut sehingga ajaran Islam dapat diterima. Dan yang terakhir berdasarkan filosofis dan teologis. Pribumisasi Islam ada itu karena kita pada dasarnya diciptakan secara berbeda-beda, baik secara individualnya maupun lingkungannya. Maka dari itu, dalam memuliakan atau memuja Gusti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Tunggal, itu dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tidak perlu disamaratakan. Namun yang penting tidak keluar dari substansinya atau ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perbedaan yang banyak itu, kita seharusnya mampu menjadi alat pemersatu, bukan pemecah. Karena apabila kita disatukan, perbedaan-perbedaan kita itu akan menggambarkan keesaan Allah, kebesaran Allah di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah dari Wali Songo. Umat Islam di Indonesia pasti tidak asing lagi dengan Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Wali Songo dianggap sebagai kepala kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang berdakwah di berbagai daerah. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Gunung Jati. Kemudian arsitektur. Yang pertama adalah Masjid Demak. Masjid Demak ini beralamat di Jalan Sultan Fatah nomor 57 Demak. Memiliki banyak sekali peranan penting bagi umat muslim di Indonesia. Masjid cantik ini menjadi saksi sejarah perkembangan peradaban agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa.
Sejarawan pun mencatat bahwa dulunya masjid ini adalah lokasi sebagai tempat Wali Songo berkumpul. Dengan tempat ini, mereka membahas cara bagaimana penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Yang kedua adalah Masjid Agung Sunan Ampel yang letaknya di Surabaya. Kawasan ini sudah ditata menjadi kawasan religi Sunan Ampel. Nah, kawasan ini juga dilengkapi dengan area pembelanjaan. Di pasar, pedagang menawarkan makanan tradisional, makanan khas, baju, dan souvenir, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Masjid Agung Cirebon, atau juga dikenal dengan Masjid Agung Cipta Rasa, yang berada di Cirebon. Masjid ini dibangun oleh para wali hanya dalam satu malam, berdiri sejak tahun 1489. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Yang keempat, yang terakhir adalah masjid di kota Kretek, Kudus, yaitu Masjid Menara Kudus. Masjid ini sangat khas dengan menaranya yang menyerupai bangunan candi khas Hindu. Ini bukti bahwa penyebaran agama Islam di Tanah Jawa merupakan metode akulturasi budaya. Di lokasi ini juga terdapat makam Sunan Kudus. Letaknya tak jauh dari kawasan masjid yang berada di tengah-tengah kota Kudus. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sikap yang dapat kita ambil terhadap proses pribumisasi Islam adalah menerima dan membuka diri terhadap proses pribumisasi Islam masih berkembang. Pribumisasi Islam diperlukan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan universal. Karenanya Islam sebagai rahmatan lil alamin menunjukkan adanya nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan berdasarkan tauhid yang diimplementasikan sesuai dengan ekspresi lokalitas masing-masing. Kemudian sikap yang kedua adalah menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penafsiran Islam berbeda tergantung dengan latar belakang penafsirnya. Oleh karena itu, sangatlah umum jika terdapat perbedaan, dan perbedaan tersebut bukanlah hal yang buruk, asalkan perbedaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dan benar dengan kaidah Islam. Sikap yang ketiga adalah ikut berdiskusi mengenai konsep budaya lokal dan konsep agama Islam. Seperti yang kita ketahui, pribumisasi Islam melalui proses yang panjang dan akan terus berkembang. Karenanya, kita sebagai akademisi yang memiliki sikap kritis dan teredukasi, hendaknya berkontribusi dalam diskusi mengenai budaya-budaya lokal dan konsep agama Islam untuk menghasilkan suatu sinergi dan juga menghasilkan vitalisasi nilai-nilai agama Islam dan juga objek dakwah. Jadi, setelah tadi apa yang telah teman-teman saya sampaikan, kita dapat mengetahui beberapa manfaat yang dapat kita ambil setelah memahami pribumisasi Islam ini. Jadi yang pertama yaitu kita dapat jauh dari radikalisme. Kedua, mengasah berpikir kritis. Dan yang ketiga, berusaha menjalin hubungan baik dengan sesama umat manusia. Dan yang keempat, kita bisa mengetahui kultur masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kami sampai detik ini. Kemudian mohon maaf dari apa yang saya atau teman-teman saya lainnya berkata yang kemudian menyakiti hati teman-teman semua penonton. Mohon dimaafkan. Dan tentu bila terdapat kekurangan itu dari kami,
dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap bahwa video ini bisa menambah wawasan kita bersama dan memberikan faedah untuk kemaslahatan umat. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasca penyerangan di Mapolda Riau, polisi dari Polresta Pekanbaru menangkap satu terduga teroris di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pekanbaru Riau. Proses penangkapan ini terekam kamera warga. Selain di Riau, polisi juga menangkap terduga teroris di Tangerang, Banten setelah melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi. Kita ke informasi lainnya, tim Densus 88 menangkap dua terduga teroris di dua tempat berbeda di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya diduga terkait dengan kasus teroris di Tambun, Bekasi. Pemirsa, polisi terus memburu seorang terduga teroris di Palu, Sulawesi Tengah. Terduga teroris bernama Bojes alias Aan alias Wahid tersebut diperkirakan muncul di kota Palu dengan penampilan berbeda dari foto yang beredar. Di video, kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas tragedi ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal-timpalnya. Oleh karena itu, mari kita perangi terorisme dan akhiri radikalisme.